Kali ini kita akan membicarakan salah satu penguasa paling boros dan tidak tahu diri sepanjang sejarah dunia dalam sejarah Ottoman, yaitu Ibrahim yang pertama. Ibrahim pertama adalah putra Sultan Ahmed yang pertama dan Kalisium. Sultan Ibrahim muda yang pertama tidak bisa menikmati kehidupan istana dalam waktu yang cukup lama, terutama di masa kecilnya. Itu semua dimulai ketika saudara laki-lakinya, yaitu Murad, naik tahta keempat pada tahun 1623 hingga membuatnya menjadi golongan yang tak diperhitungkan pada waktu itu. Murad yakin saudara-saudaranya akan bersekongkol melawan dia untuk merebut tahtanya. Sehingga dia segera melemparkannya mereka semua ke dalam kaukus Ottoman, termasuk saudara yang termuda yang berusia 8 tahun. Ottoman adalah penjara untuk persaingan kerajaan pada masa itu. Sepanjang hidupnya, Ibrahim melihat Murad mengeksekusi 4 saudara laki-lakinya yang lain, sehingga dia hidup dalam ketakutan dan akan menjadi daftar yang berikutnya. Tetapi Murad memutuskan untuk menyelamatkan Ibrahim dan meninggalkan pangeran muda itu untuk menghabiskan seluruh masa mudanya terkunci di dalam sangkar. Percaya akan hidupnya hampir selalu dalam bahaya dan tidak stabil setelah menghabiskan bertahun-tahun dalam isolasi di ranjang kematiannya. Sultan Murad memerintahkan Ibrahim melangkah masuk dunia pemerintahan untuk menggantikan dirinya. Tentu saja rasa skeptis ada sebagian dari dirinya. Masih tidak percaya kalau sang kakak Murad mungkin sedang mengujinya atau yang memikatnya ke dalam jebakan sebagai daftar saudara yang akan dibunuh berikutnya. Akhirnya Wazir Agung dan ibunya meyakinkan Ibrahim bahwa kakak laki-lakinya itu sudah meninggal. Hal itu membuatnya lega karena atas kematian Murad yang cukup menenangkan untuknya. Secara tradisional, Sultan adalah kaftan dan dalam jubah dan dengan sejenis celana yang disebut salvar, tetapi Ibrahim datang dengan meneteskan air mata pada kala itu. Dia lebih suka berpakaian dengan kain warna-warni dan bukannya turbin tradisional kekaisaran. Ibrahim suka memakai bunga di rambutnya. Ia suka menghias dirinya dengan pernak-pernik seperti memakai batu berharga sebagai kancing, mengenakan sable furs, dan bahkan menggantung berlian dari janggutnya seperti saudara-saudaranya yang sebelumnya. Ibrahim suka menyamar dan memeriksa pasar yang melaporkan kembali ke Grand View untuk menunjukkan tanda-tanda dari kegilaan yang membuatnya dikenal. Kemarahan yang tak terkontrol dan sering melakukan pengancaman tanpa alasan yang jelas terhadap Wazir. Bahkan, dia juga pernah melemparkan bayi laki-lakinya, yaitu Muhammad, ke kolam untuk menghukum anak laki-laki ibu bayi itu untuk lelucon. Satu cerita dari sang kaisar gila ini adalah saat dia sedang berkendara melalui Istanbul ketika jalan tiba-tiba diblokir oleh gerbong besar. Dan reaksinya adalah menuntut Bupati Agungnya untuk melarang dengan semua aturan yang tidak jelas dibuat olehnya. Tentu saja berpengaruh besar pada kelancaran transportasi kota dan menyebabkan banyak sekali kemacetan. Timbulnya masalah itu tentu saja membuatnya marah dan lagi-lagi Wazir Agunglah tempat pelampiasannya. Bahkan dia memecat Wazir Agung di tempat lalu melepaskannya begitu saja. Rangkaian kejadian akurat Ibrahim melakukan pukulan Wazir Agungnya dan dia menggantikannya dengan orang yang pada akhirnya akan membantu menyebabkan kejatuhannya pada masa pemerintahannya. Semua mengatakan rezimnya menunjuk 23 kepala keuangan dan 18 laksamana agung, dan setidaknya beberapa wazir agung. Pengadilan Ibrahim adalah memudahkan jalan untuk orang-orang yang hanya ia sukai saja. Sedangkan ia selalu memutuskan berbagai kasus tidak secara adil dan tidak bijaksana. Yusuf Agung adalah salah satu sultan favorit Ibrahim. Ia mempromosikannya dari Augusta gelar, sehingga resmi memiliki jabatan tertinggi di Kesultanan Ustamiyah dan menjadikannya Laksamana Agung Armada Ustamiyah pada tahun 1645. Namun pada akhirnya Yusuf pun diperintahkan untuk dieksekusi hanya karena sedikit kesalahan yang tidak jelas. Trauma masa kecil Ibrahim pertama membuatnya memiliki kecemasan dan paranoid di setiap detik apapun yang ia lakukan. Bahkan
efek samping dari tumbuh dalam sangkar yang dikelilingi oleh pembunuhan, dia juga menderita penyakit kronis selama hidupnya. Kehidupan dewasanya sering dihiasi dengan sakit kepala dan juga depresi, serta lekas marah yang menggebu-gebu. Ibrahim pertama memiliki kesehatan mental dan fisik yang sangat buruk, yang secara drastis mempengaruhi pemerintahannya. Misalnya, serangan penyakit ini menyebabkan wazir agung pertamanya membuat keputusan politik penting baginya. Ibrahim juga memiliki penasehat spiritual yang meyakinkannya untuk menyerang Venetian Craig pada tahun 1645. Namun, Ibrahim tidak terlalu menyibukkan dirinya dengan urusan negara. Bahkan sebaliknya, dia lebih suka menghabiskan seluruh waktunya dengan para haram-haramnya. Dia akan menghabiskan waktu berhari-hari dengan ratusan selirnya dan melimpahi mereka dengan pakaian mahal, sutra, dan memberikan mereka banyak sekali kekayaan. Dipungkiri beberapa wanita harem memiliki kekuatan besar dan pengaruh atas Sultan Ibrahim. 8 dari mereka memperoleh gelar permaisuri bersama dengan kekayaan dan tanah yang menyertainya. Bukannya tanpa resiko, seolah memancing musuh, Ibrahim mengambil tanah itu dari saudara perempuannya yang semakin memecah belah keluarganya. Tetapi dia tidak selalu puas dengan wanita yang dia miliki. Pada suatu kesempatan dia menculik putri seorang pemimpin agama terkemuka. Dan selama beberapa hari, karena menjadi sultan, berarti Anda dapat melakukan apapun sesuka hati Anda. Pada kesempatan lain, Ibrahim menyuruh seorang pengrajin untuk membuat kips emas yang berbentuk pinggul sapi untuk alat memuaskan nafsunya. Dan di kesempatan lain, Ibrahim secara royal mengirim keledai emas ke seluruh penjuru kekaisarannya hanya untuk menemukan wanita baru untuk harem-harem barunya. Kemudian akhirnya dia menemukan seorang yang menarik perhatian, yaitu seorang wanita Armenia bernama Sektor Para. Dengan cepat Sektor Para pun menjadi selir favorit Ibrahim dan dia mengangkatnya menjadi gubernur jenderal Damaskus, tetapi dia tidak populer di harem. Dan sebuah kesalahan terjadi. Sang selir favorit bermain api dengan pria lain. Hingga hal ini membangkitkan amarah Ibrahim dan dia pun memutuskan untuk menenggelamkan 278 haremnya secara bersamaan. Reputasi Ibrahim cukup terkenal, tetapi seleranya yang mahal berkontribusi pada kejatuhan ekonomi kekaisaran, terutama di masa pemerintahannya. Kegemarannya berfoya-foya dan membeli barang-barang mewah, serta menghamburkan uang kerajaan untuk hal-hal yang tidak penting, yang benar-benar merusak tatanan keuangan kerajaan. Kekaisaran yang kacau balau membuat ibunya sangat kecewa. Akhirnya, secara diam-diam Ibu Ibrahim menjalankan pemerintahan di belakang Ibrahim. Sedangkan Ibrahim sendiri hanya menyibukkan diri dengan para haremnya. Hingga posisi Ibrahim di pemerintahan menjadi sangat tidak berarti. Hingga pada tahun 1647, sang ibu membuat rencana untuk menggulingkan Ibrahim. 1 tahun kemudian dia memberikan dukungannya di balik plot lain untuk menjatuhkan putranya sendiri. Dengan syarat, plot itu harus menjatuhkan Sultan Gila untuk selamanya. Dan Ibrahim yang masa kecilnya menghabiskan sebagian besar masa mudanya di dalam sangkar, sekali lagi, sekarang ia menghabiskan hari-harinya di penjara bawah tanah. Saya Tini, sampai jumpa lagi di bahasan menarik lainnya.